Apple to apple nih. Bokap gue, ibarat gue segini nih. Bokap gue segini, nakalnya, bandelnya. Apapun yang dia pernah dilakuin di masa muda, gue sampai sekarang belum ngelakuin, ngerti gak sih? Mau diceritain juga serem nih. Dirty Fox Broadcasting Network proudly presents. Perkenalkan, nama aku Kalisha Cantara Ramadhani. Umur aku 18 tahun. Oke, kenalin, nama gue Zeta Zidan, gue biasa dipanggil Zidan. Gue 20 tahun. Nama gue Zidan Nur Azhar, bisa dipanggil Zidan. Umur gue 21 tahun. Dan aku anak dari ayah namanya Dani Syukri. Halo, nama saya Dani Syukri. Usia saya tahun ini 51 tahun. Dan gue anaknya Ayah Jody. Saya Respect. Jody. Umurnya 55 tahun. Gue anaknya seorang pahlawan sih. Nama Subanur. Perkenalkan, nama saya Beben, abahnya Jidan. Ayah. Saya sih lebih sering mager sih. Kayak misalnya seharian kerja nih, pulang, the first thing he does is he would go to the kayak tempat buat nyetrika gitu. Terus dia tuh selalu duduk di sana main game. Terus kayak balik ke meja untuk makan bareng, terus balik lagi ke situ. Ya karena kalau udah di rumah ya ngutak-ngutik handphone, main game mungkin. Paling mager sih gue. Jidan. Ayah. Jidan lah, udah pasti. Wah, Jidan tuh anaknya anak sekarang banget deh. Susah banget kalau bangun tidur. Kalau kita ajak, udah ngomongnya jam 6 bisa jam 9 kita berangkat. Kalau udah ada beker di sebelahnya pun nggak bangun, kecuali ceweknya yang nelpon, udah pasti bangun. Makanya handphonenya itu pada saat dia tidur juga online. Video call itu nyala terus, nggak mungkin nggak nyala. Mungkin kalau genit, dua-duanya sih kagak sih ya. Bapaknya Tapi sih kalau agak lebih genit. lebih dikit genit sih, gue juga sih. Lebih banyak saya sih. Karena ya bisa dibilang kalau kita genit ya asal tidak kebablasan, bisa awet muda lah kurang lebih gitu ya. Ayah. Kalau centil sih mungkin saya paling centil di rumah. Udah gayanya udah kayak banci laut deh. Satu di fashion kali ya, saya centil banget. Sama gayanya lah, gayanya udah kayak ada banci-banci gitu. Biar seru menurut saya. Kalau gue ngomongin abah gue. Bapaknya. Lebih ke abah. Bapaknya suka bobo duit. Beli baju, kadang-kadang suka ngoprek-ngoprek mobil. Case. Me, food, obviously. Kayak I eat a lot. My dad itu reduce, recycle banget. Kayaknya sih Jidan deh. Gua sih harusnya ya. Ya akhir-akhir ini aja dia juga ngerti, dulu sih dia enggak. Tapi akhir ini kok sering minta duit jajan lebih tuh. Berapa persen gue tabung, berapa persen gue pakai untuk kebutuhan gue. Untuk jangka panjang sebenarnya. Jadi gue lagi main kripto, itu bisa banget ngehasilin cuan yang lebih besar. Kalau misalnya emang nanti membesar, ya udah, cuan gue lebih besar dan gue nggak usah minta duit jajan lagi. Gue mikirnya gitu sih. Dia masalah bokap sih biasanya. Zidan. Tapi masalah ringan ya, bukan masalah berat. Beberapa kali itu Jidan emang anaknya ekspresif banget. Jadi dia itu langsung frontal aja kalau ngomong. Tapi ya tetap sopan, cuman saya suka kaget aja. Wah, tiba-tiba anaknya ngomong gini, apa maksudnya gitu. Makanya saya suka ngingetin aja kalau ngomong sama orang nggak boleh seperti itu. Kalau Maya sih santai aja gitu. Jidan yang suka bikin ribut di rumah karena malas dia. Dua-duanya. Case. Cara dia ngomong tuh kenceng, cara aku ngomong juga kenceng. Jadi kayak mungkin sama-sama Sagittarius kali ya. Tapi padahal kita nggak ada yang mean untuk bentak. Biang masalahnya selalu di komunikasi. Bandel ya? Jidan sih agak bandel. Kalau lebih bandel sih abah gue. Suka pulang malam, pulang pagi, nongkrong sama kawan-kawannya. Case. Aku. Bandel banget. Bandel. Bokap. Bandel sih kayaknya saya lebih bandel deh. Daripada Jidan. Ya kalau definisi bandel menurut saya, sejauh segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan dan masih dalam kewajaran, itu tidak bandel. Apple to apple nih. Bokap gue, ibarat gue segini nih. Bokap gue segini, nakalnya, bandelnya. Apapun yang dia pernah dilakuin di masa muda, gue sampai sekarang belum ngelakuin, ngerti gak sih? Mau diceritain juga serem nih. yang masih batas normal aja mungkin. Dugem abis deh pokoknya. Kalau nongkrong sampai malam, gue lah. Jidan. Case. Paling telat jam 1. Ya itu dengan teman-temannya, explore project lah, apalah menurut dia. Tapi ya sejauh ini saya juga mengamati dan mendampingi dia walaupun dari jarak jauh gitu kan. Gue. Akhir-akhir ini si Jidan nongkrongnya sampai jam 4, jam 5 pagi tuh baru pulang.
Itu bagian saya itu. My dad banget. Di keluarga Bokap sih Jidan. kayaknya. Abah gue sih lebih jahil. Jidan suka godain adik-adiknya, sentil, siram, bangunin, kadang-kadang kebalikin adiknya. Abah gue jailnya kayak gue tidur ditarik lah, bangunin ditarik. Aku kalau lagi Zoom meeting gitu suka masuk terus kayak hai semua, padahal udah dosen, ada kayak halo ini temen kakak yang waktu itu ya, oh kemana aja lu gitu kayak wah gini, terus kayak aku off cam gitu kan, terus udah gitu. Atau misalnya kayak teman-teman aku lagi di rumah, kayak kemarin teman aku Dara lagi nginep, itu pasti kayak ditanya-tanyain gitu kayak Dara kamu tuh Sagittarius ya, ih parah banget kamu Sagittarius nyebelin, padahal dia Sagittarius dan ulang tahunnya sama persis sama Dara 4 Desember. Aku juga Sagittarius. Case. Sama sih. Kalau lebih sering curhat tuh abah gue. Bapaknya sering curhat Abah. sama Jidan, ya. Gue Curhat Jidan juga. Walaupun masalahnya kecil, tapi dia pengen banget kita tahu. Dia waktu itu pernah suka sama cewek, tapi ternyata mereka nggak cocok. Dan saya udah bilang, kamu nggak cocok sama dia. tapi kadang kalau misal gue lagi cerita gitu dia batu juga sih. Gitu sih kayak nggak setuju sama cerita gue, jadi kayak kita adu debat juga. Kita berantem kecil sampai jam 2 pagi atau setengah 3 tuh kita ngobrol berempat tuh. Ya dia akhirnya nurut dengan kondisi itu. Dia pikir ternyata benar kata ayah. Saya sih. Both. Keras kepala sih gue. Abahnya yang paling keras kepala. Bokap. Saya sama dia sama, keras kepalanya sama. Jadi kalau hitung paling mungkin saya. Tadi aku mau jawab kayak apa ya? Enggak juga sih, aku keras kepala banget gitu. Aku egois banget. Tapi kalau dibilang aku juga enggak juga gitu. Ya mungkin karena usia juga kali ya. Jadi tiap orang yang udah usia pasti kan mengalami itulah. Ini masalah transisi lah kurang lebih. Tapi ya nggak apa-apa, itu sehat menurut saya. Misal kemarin gue debat fashion, gue selalu percaya kalau keren itu nggak harus mahal. Dia tuh selalu berdebat dengan kayak keren itu harus bisa terlihat eksklusif, dan gue nggak setuju. Saya ngobrol sama dia, Dek kamu gini, nggak aku suka gini, cuma gitu kan. Oke, kita taruhan. Baju kita pakai, tuh, mana yang lebih keren? Tanya temen kamu. Gitu. Iya. Bisa gitu. Bapak sama anak. Harusnya sih ya seperti anaknya tuh harus nurut sama bapaknya. Kayak permen karet lah. Apaan kayak permen karet? Lengket. Nggak kirain abis manis pah dibuang. Nah itu udah pasti. Udah gitu tadi Apaan? komennya. Nggak ada hubungan sama permen karet sih ya, aneh banget. Hubungannya itu. Lengket. Lengket. Saling melengkapi juga sih satu sama lain. Kekurangan atau apa, atau kayak ada yang harus diingetin ke anak atau ke abah gitu. Harus bisa saling mengerti, saling sayang, saling support, dan saling membuat satu sama lain bahagia. Jadi bukan dari salah satu pihak, tapi dua-duanya. Menurut Aden kayak terbuka, percaya. Keluarga itu penting ya, pasti kita akan memprioritaskan dia. Anak terutama ya, itu sih. Quality time, acts of service, physical touch. Kalau ayah lebih kepada realistisnya gitu loh. Kadang-kadang sih kalau ngeliat, kasihan juga ya kehujanan, tapi ya berusaha biar tahu lah menghargai gimana itu waktu, gimana itu uang gitu kan. Ya udah bersusah-susah lah, harus tahu detail susahnya kayak apa. Nah, nanti kalau udah kira-kira aduh lapar nih nggak, nah udah baru kita juga nggak tega, ya udah deh kirim GoPay gitu kan. Bahasa tubuh pelukan. Kata-kata enggak sih. Kata-kata Bahasa jarang. tubuh pelukan. Sama bahasa tubuhnya tuh sama ini, kita juga bukan yang formal gitu loh. Kadang juga nggak sopan, tapi kadang kalau misalnya ngomong anjing juga nyantai, kalau misalnya ngomong apa juga kasar, santai gitu loh. Dan kalau misalnya salim nggak pernah yang gini, kalau ke bokap gini, tos aja, atau nggak gini. Ya. Dari tongkrongan anjir. Saya Kayak sering telepon nanya- dia, nanya- WhatsApp, udah makan belum? Terus juga nanya kayak, dia nggak kangen sama abah, kamu mau ketemu gitu. Kangen bah, ya udah ketemu gitu. Pernah apa? Kayak nggak pernah deh. Nggak pernah. Ya? Pernah. Waduh, ayah dulu apa kamu dulu? Oh, nggak ingat ya? Ingat. Pernah kayak abah lagi mulai kesel nih, lagi emosi. Gue gedek juga kayak abah kayak, ngapain sih gitu lu cerai-cerai kan, udah ngomong kayak tahan bah begini ngapain gitu-gitu. Udah bener kayak kesel banget sama abah. Datang
Bisa disuruh, tar dulu, tapi baru datang disuruh aja. Saya suruh diem, saya sambit lah kayak sendal. Ya sebenarnya lebih ke masalah ngingetin hubungan ayah dan anak aja ya. Ya semuanya akan kembali lagi kepada pemiliknya gitu. Saya cuma bicara ya kita ini cuma hidup sementara sih ya. Ya apa yang dunia yang kita lakukan itu boleh. Jadi nggak ada salahnya sih sesekali atau bahkan ditingkatkan lagi frekuensinya untuk mengucapkan syukur atau berterima kasih kepada semua yang sudah kamu terima darinya gitu loh maksudku. Pada satu sih kita ngerti ini anak bucin banget lah. Ceritanya ampun ngebelain dia banget. Enggak, jadi gini. Pokoknya inti ya, gue ketemu orang lewat dating apps. Saat itu kalau nggak salah gue tuh udah pengen balik ke Malang atau gimana gitu, iya. lupa. Jadi ya kayak belum tentu gue bisa ketemu lagi segala macam, dan masa iya gue ngejalanin hubungan ini tapi nggak pernah ketemu. Waktu berantem itu beneran kita kayak enggak, ini tuh beneran bakal bisa dilanjut segala macam. Enggak deh, ini paling cuma main-main segala macam gitu doang. Gue masih batu kayak nggak mau gitu segala macam, dan turns out bener paling cuma 4 bulan habis selesai hubungannya. Nah, ini paling bahaya sebenarnya. Ya kalau dari saya sih paling cuma nanyain kakak lagi di mana gitu. Itu dia udah tahu tuh. Kalau misalnya ayahnya udah nanya lagi di mana, wah ini ngajakin damai nih gitu kan. Walaupun dengan tulisan yang singkat-singkat, tapi kita berdua bisa menerima message-nya masing-masing, dan pada saat ketemu entah gimana siapa duluan yang mulai, ya kita sudah cair aja sih. Pokoknya solusi paling pertama sih ya ngomong, ngobrol, komunikasi. Dasarnya sih kita keluarga yang terbuka. Jadi ada masalah tuh cepat selesai kayak ini. Ya mau seberengsek pun seorang ayah tetap ayah gitu. Jadi gue waktu walaupun marah gitu, abah pergi gitu, ambil keputusan gitu, ya gue tetap sayang abah gue. Duit. Gak. Itu udah pasti. Iya. Gak munafik. Menurut saya sih sebenarnya mirroringnya. Sumpah, Kak juga mau jawab itu tadi. Tuh kan kayaknya kamera ini lebih baik. Kamera ini lebih baik beneran. Enggak, tadi aku dulu biar kayak kesannya nggak copy kan. Bukan nggak copy paste. Enggak, tunggu. Dari segi pacar juga mirip banget kayak yang latest banget kan. Aku putusnya tuh ya adalah boleh. Gitu. Enggak kan, Kak nggak ngomong nama Bambang, kagak itu bos ada. gua loh. Serius itu bos gua. Enggak maksudnya enggak, bukan Bambang itu. Enggak. Iya, gimana ya? Dia tetap anak juga. Anak tetap kita bela apapun ya kan. Kalau dari kita sih emang karena punya masing-masing kesibukan. Kalau dia emang anaknya entah main HP dengan ceweknya lah, entah dia main game lah. Nah sebenarnya ayah kan udah pensiun kan. Terus kayak nggak pengen ngebantuin ayah juga dengan cara cuan. Nah, terus sekarang lagi main kripto ya, lagi rame banget di aplikasi Pintu. Nah kapan-kapan ajarin dong ayah kalau ada. Sekarang aja maksudnya. Hah? Soalnya simpel banget. Kripto. Modalnya gede? Nggak juga. Oke, sip. Nanti kita masuk ke aplikasi Pintunya. Terus nanti kita lihat tuh ada saldonya, ada watchlistnya. Satu Bitcoin udah segitu harganya. Wow. Habis itu ada special promonya juga. Simple banget, UI-nya bagus juga. Bisa kita lihat nih portofolio kita apa aja, kita udah punya apa aja. Misal kita pengen beli nih, kita tinggal buy, habis itu kita lihat buy, kita tuh input nominal kita pengen beli berapa. Terus next. Set, udah buy now. Oh, gojek nih. Dus. Sip. Udah investasi gampang. Jadi ayah gaptek juga bisa ya? Bisa. Lebih gampang ya? Soalnya gampang banget cara makanya. Jadi kayak ya udahlah, kenapa enggak gitu. Tadi lewat aplikasi apa? Pintu. Kesimpulannya sih kita nggak pernah tahu. Kalau dibilang sedekat itu, kadang-kadang juga kita jauh banget gitu loh. Kalau dibilang jauh, ternyata kita juga deket. Jadi sebenarnya by case ya. Kalau misalnya kita nggak pernah ada masalah, kita nggak pernah tahu kita tuh care atau nggak care sebenarnya. Dalam arti kata care dan nggak care itu kalau dinilai 0 sampai 10, ya pasti di atas 5 levelnya. Untuk anak ya kan harus nurut kepada orang tuanya. Jangan nurut. Hah? Jangan nurut. Harus. Orang lain cuma bisa bicara kasihan lo, hebat lo gitu. Tapi kalau dalam keluarga kita benar-benar cari solusi untuk membuat semua ini menjadi lebih bisa diterima dan berhasil untuk ke depan lebih baik. Karena basically my favorite quote is to defeat the love of power with the power of love. Ding 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 ding. Thank you. And it's a wrap. Ya.